Gede, Pak. Pagi, teman-teman. Pagi, Selamat pagi. Coach. Oke, siap. Pagi. Mau aja ya. Selamat pagi, Coach. Siap, siap. Semangat. Oke deh, Pak. Buka aja. Silakan. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat, terima kasih telah hadir di sesi Zoom pada pagi hari ini. Sesi Zoom pada pagi hari ini merupakan sesi Zoom pelatihan online pada program Vivpreneur yang ketiga yang mengambil tema tentang manajemen operasional dan pemasaran. Jadi, sebelum kita masuk pada materi, saya akan memanggil satu persatu peserta yang ada di sini untuk mungkin mau tanya jawab bersama Coach Farhan. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan mengenai progres bisnisnya masing-masing. Seperti itu. Lalu untuk hal tersebut kita akan langsung saja mungkin ya Pak ya. Saya akan panggil satu peserta. Hmm, Pertama, baik. Oh ya, sebelum masuk ke sesi itu mungkin ada yang ingin disampaikan dari Coach Farhan. Nggak Silakan. apa-apa. Tanya jawab aja dulu. Nah, Oh, baiklah. Kalau gitu saya akan panggil dari Bapak Heru Pamungkas. Halo Bapak. Halo, halo, saya sama Pak Helmi, Pak. Silakan. Masih, soalnya masih, sama Pak Helmi kelihatan, Pak ya. Sama Pak Helmi, Pak. Oh, pagi, Pak Heru. Lagi, Pak, saya sama Pak Helmi, Pak. Assalamualaikum, Coach. Siap, Saya siap. sama Pak Siap. Heru di ruangan. Sambil Jadi, ngopi kayaknya nih, kayaknya. Belum, belum, belum. Belum belum. ngopi. Siap, siap, siap. Monggo, Ya. Pak Heru, Pak Indra, kalau ada yang ingin diskusi ataupun tanya boleh, bebas, umum. Silakan, Pak. Kalau kalau saya masih ini, Coach, masih mantau ini, renovnya aja, tuh, Coach. Gitu Siap. cepet aja. Karena masih ini, Coach, masih kerja, jadi ngatur waktunya udah. Ba- Kemarin balik ke Jawa Timur 3 hari, mantau lihat, minta percepatan itunya aja. Iya, iya, iya. Ya, Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting ya, ada progres saja. Eh, ya, ya, timeline bisa timeline pendek, bisa timeline panjang. Nanti mengikuti aja dengan apa waktunya teman-teman menyesuaikan ya. Memang memang tantangan lah yang eh, apa membangun bisnis. Kalau menjalankan bisnis sambil bekerja mungkin lebih mudah. Kalau membangun itu memang sedikit menantang tuh. Tapi ya nggak apa-apa. Memang iya. gitu. Agak telat tuh maksudnya. Iya nggak apa-apa. Nanti kan ada Iya, pendampingan 3 bulan Pak Eko. Jadinya insya Allah aman lah. Nanti tinggal ya, saat ini kan memang lebih ke materi dulu. Nanti setelah pas ya, sesi pendampingan, nah itu mungkin lebih bisa lebih spesifik, lebih detail ya. Nanti teman-teman diminta membuat highlight ya, apa saja yang dilakukan sama lowlight itu kira-kira kendalanya apa. Nanti dari situ kita bikin apa diskusi. Pak Indra ya. mungkin ada ini, ada pertanyaan atau update boleh, progres boleh. Baik. oh ya, selamat pagi. Assalamualaikum, Coach. Kalau saya kan Salam. nantinya yang rencana usaha itu memang saya hanya monitor karena kan kebetulan saya udah punya karyawan. Jadi saya lagi nyiapin konsepnya aja sama nyiapin modalnya, Coach. Ya, Tapi nggak gede kan karena bisnisnya itu adalah supporting atas sebenarnya saya ngambil dari karyawan yang nungguin kos saya supaya untuk tambahan kegiatan aja Coach. Itu sih siap. sementara itu. Jadi memang selama ini termasuk kalau boleh cerita kan kalau saya jalanin bisnis kos-kosan itu nggak pakai konsep seperti yang mau dikasih pelatihan sama Coach Farhan nih gitu. Cuma memang eh, apa namanya
yang saya bangun kan supportingnya. Jadi sebenarnya eh, apa namanya nggak terlalu ini sih kerja. Tapi memang saya butuh nanti bagaimana mengelola karena kan terus terang manpower yang dipakai untuk eh, usaha ini kan apa namanya mereka termasuk employee yang gajinya itu ini ya pas mungkin di bawah UMP malah menurut saya ya itu sih. Jadi itu pengelolaannya coach. Jadi memang saya mau bikin sistem insentif ya sehingga menarik gitu ya coach ya. Begitu sih. Itu sih coach. Siap, Bentar. siap. Iya, nanti kalau kos-kosan kan mungkin brandingnya bisa diperkuat. Lalu ada ya edit value-nya apa gitu ya, nanti mesti diinin. Tapi nggak apa-apa, nanti pas sesi pendampingan banyak. Ya, makasih coach. Ya. Siap. Terima kasih, Pak. Oke, Deva lanjut, monggo. Baik, untuk peserta selanjutnya saya akan memanggil dengan Bapak Antonius Trijoko. Selamat pagi, Bapak. Ya, pagi Mas Dev. Baik, selamat pagi. Izin, apakah bisa di open kamera, Pak? Baik. Mungkin sebelumnya, apakah ada yang ingin didiskusikan bersama Coach Farhan atau ditanyakan mengenai perkembangan selama selama ini? Selamat pagi, Bapak. Apakah suara saya terdengar, Pak? Halo, Halo, nah, selamat pagi. Baik, halo Bapak. Mas Devan. Iya, Pak, masuk, Pak. Oh, masuk ya. Oke. Siap. Eh, kalau untuk yang kalau untuk yang co dengan Coach Farhan, planningku terkait dengan apa ya pembukaan aku peternakan kemarin sih sudah mulai coba belajar. Cuman memang aku tuh harus paling nggak buka lahan dan harus aku tutup soalnya. Maklum masih daerah pedesaan banget. Takutnya ada beberapa yang kurang berkenan di tetangga kan aku harus tutupin di situ. Eh kalau dihitung bedana aku belum bisa masuk, tapi kalau untuk prepare, prepare di misalnya di ternak ayam kampungku yang kemarin itu sih aku udah pesen DOC, cuman memang prediksinya itu kemungkinan awal November baru bisa datang dari Malang karena memang DOC ku tuh khusus eh, daging sih ya yang kampungnya ya ada spesiesnya lagi jadi nggak sembarang ayam kampung biasa itu aja sih Siap, itu aja Mas siap, Devan ya siap. Oke, nggak apa-apa, Mas. Nanti berproses aja. Memang siap. tujuan kita Hmm, biar mulai memetakan kan nanti kira-kira planningnya apa, lalu mungkin tantangannya apa gitu. Nggak apa-apa, oke udah baik dapat coach gitu. ya Siap, siap. oke terima kasih coach Oke, selamat pagi. makasih, Pak. Baik, terima kasih, Bapak. Lalu kita akan beranjak ke Bapak Bapak Bambang Purnomo. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Bapak.
Oke, semoga terdengar. Mohon izin Bapak, apakah ada sebelum memasuki materi, apakah ada yang ingin didiskusikan bersama dengan Coach Farhan mengenai perkembangan selama ini? Oh, lanjut dulu deh, ngikutin dulu aja ya. Baik, Bapak. Ya, masih. Lalu kalau gitu mungkin kita bersama Ibu Hesti Ervina. Selamat pagi, Ibu. Karena dari tadi dari bapak-bapaknya terus nih. Selamat pagi, Mas Selamat pagi. Keva. Sebelum memasuki materi, apakah Ibu ada yang ingin didiskusikan bersama dengan Coach Farhan mengenai perkembangan selama ini, atau ada yang ingin ditanyakan? Gitu? Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Sebelumnya kemarin kan saya sudah ngobrol ya dengan Coach Farhan rencana untuk eh, buka kos-kosan ya. Ini dalam proses sih, kita juga masih cari-cari. Cuman yang ingin saya tanyakan, mungkin ada masukan gitu ya. Em, Gimana ya? Atau faktor apa saja yang membuat kita memilih rumah kos itu menjadi spesial atau unik untuk customer yang akan kita yang akan memasuki rumah tersebut gitu. Dalam hal ini kan kalau di Malang itu kan mahasiswa. Itu sih coach. Sama sekalian kalau sewa kos-kosan ini untuk menghitung BEP-nya ini perlu dihitung atau gimana ya? Karena itu kan aset ya yang kita beli. Di mana baliknya pasti akan lama dengan pendapatan yang masuk gitu kan. Terima kasih. Iya, Mbak Esti. Ya, betul. Ya, betul. Mungkin yang pertanyaan terakhir dulu ya. Untuk aset itu memang BP-nya tidak pembelian, Mbak Esti. Biasanya justru peningkatan nilai aset nanti. Jadi contohnya misalnya belinya 1 miliar gitu ya, renovasi 100 juta misalnya. Nah nanti yang kita incer BP-nya itu yang 100 jutanya. Karena Hmm. kalau untuk BP pembelian memang ya idealnya nanti kenaikan nilai. Misalnya 5 tahun kemudian harganya 2 miliar gitu ya. Nah jadi kita di situ nanti dapat nilai apa? Nilai penambahannya sama otomatis dananya kembali. Kalau BP, kecuali kalau mau dibikinnya kos-kosan eksklusif mungkin ya, mungkin nilainya mahal atau misalnya bentuknya seperti mini apa? Mini hotel sekarang banyak kayak kos-kosan jadi kayak Oyo gitu ya. Jadi dibikin jadi kayak hotel ke depannya sih mungkin bisa dihitung. Tapi rata-rata kalau kos-kosan itu tidak dihitung BP berdasarkan pembelian asetnya karena pembelian aset itu nanti peningkatan nilainya jadi ya. Misalnya 5 tahun atau 10 tahun kemudian dijual itu nilainya sih logikanya pasti naik gitu ya. Naiknya bisa bisa 2 kali, bisa 3 kali, bahkan bisa 4 kali. Nah nanti di situ tuh. Jadi itu kayak tabungan gitu ya. Itu yang Baik. pertama. Yang kedua untuk nah kalau anak muda ini biasanya memang dia melihat biasanya ya fasilitas pertama. Nah, fasilitas itu mungkin ada parkirnya ya, mungkin ada common roomnya. Common room tuh kayak dapur bersama gitu ya. Atau kalau nggak mungkin ada tempat makan bersamanya. Biasanya dia nyari common roomnya. Mungkin internet ya. Tapi internet ini jadi tantangan juga karena anak muda zaman now tuh kata-kata internetnya sudah pakai YouTube gitu. Ataupun yang memang paket datanya besar gitu. Nah, itu perlu dipikirkan. Ada sih beberapa ya. Jadi internetnya itu mungkin nanti jangan pakai internet yang rumahan gitu. Kalau kayak udah mesti kemungkinan paket yang bisnis itu. Nah, kalau bisnis itu bisa 1 juta 2 juta ya dia pakai pakai udah pakai kabel itu lebih kencang. Ya, bisa juga nanti polanya dibikin seperti hotel. Jadi nanti pendapatan tambahan namanya. Jadi misalnya internetnya free-nya misalnya berapa lama gitu ya nanti dia berbayar misalnya. Jadi sebenarnya bisa juga nanti kita jualan jualan internet gitu, jualan paket data gitu ya. Nah, soal itu nanti perlu sedikit diatur teknisnya di router karena dia mesti login. Jadi kayak di hotel aja tuh. Kita kan kalau nginep di hotel kan gratis, cuman kalau misalnya tamu bayar lah gitu ya. Misalnya kita lagi namu atau apa gitu. Nah, itu juga bisa untuk itu. Nah, sisanya sih ya kos-kosan sih ada yang bilang
bagusnya sebelahnya kos-kosan juga bagusnya ya gitu ya. Jadi nggak sendirian gitu. Cuman ya itu plus minus. Saya sih lebih ngelihatnya mungkin fasilitas, mungkin akses juga ya. Akses misalnya kalau mahasiswa mungkin dekat dengan apa shuttle bus gitu ya, atau pemberhentian angkot atau apa gitu ya. Atau paling nggak ada pangkalan ojek yang datang gitu. Biasanya seperti itu. Baik-baik. Terima kasih. Ya, biasanya. Baik Ibu, terima kasih. Lalu kita beranjak ke peserta berikutnya, mungkin yang sudah open kamera, Bapak Tigor. Apakah ada ingin didiskusikan Bapak sebelum memasuki materi bersama dengan Coach Farah, atau ada yang ingin ditanyakan? Belum, belum Pak. Oke. Oke, baik Bapak, terima kasih. Baik, lalu kita akan masuk ke peserta berikutnya, Ibu Niketut Pramiti. Selamat pagi Ibu. Sebelum memasuki materi, apakah ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan bersama Coach Farah? Silakan. Izin Ibu, masih belum ada suaranya. Selamat pagi Mas Deva. Baik, silahkan. Di Coach Farhan mungkin kan udah sempat beberapa kali diskusi dengan Coach Farhan. Jadi kebetulan kan saya pengen memulai usaha di bidang fashion ya. Cuman saya masih terkendala untuk menemukan supplier gitu ya. Belum belum dapat. Sudah mencoba-coba tapi belum dapat. Saya belum belum. Apakah kita perlu kunjungan langsung atau bagaimana baiknya itu sih minta sarannya dari Coach Farhan. Terima kasih. Ya. Iya Mbak Ketut. Itu untuk supplier sudah ada detail kebutuhannya nggak? Misalnya apa modelnya, apa desainnya, atau apanya gitu ya. Nanti saya coba bisa tanya teman-teman. Ini beli yang sudah jadi atau nanti supplier itu lebih ke penjahit rencananya? Untuk apa sih saya coba dulu beli yang sudah jadi gitu. Sudah jadi, oke. Nah ini mau yang branded apa non branded? Ya karena kemarin kalau ini coba boleh branded juga boleh non branded sih nggak masalah. Yang penting masuk di pasaran gitu dan mungkin kualitasnya saya pengennya kualitasnya premium gitu. Iya ya. Ininya cewek cowok sudah sampai sedetail itu. Ya sudah saya pengen sih busana busana cewek dulu. Mhm, oke, oke, boleh boleh. Nanti saya coba cari juga ya. Eh, Memang kalau jumlahnya, jadi kebetulan teman saya itu dia main sama pabrikan, Mbak Ketut. Tapi memang dia skalanya gede ya, sekali belanja mungkin 1 miliar gitu. Namun setahu saya itu kemudian dia jual lagi tuh ke reseller-reseller ya. Nah, sama saya tanya ya maksudnya, Ya, dia sih selalu branded gitu ya. Dan memang biasanya dia ngambil nggak nyampe seminggu habis gitu ya, karena langsung diambil. Karena kan biasanya kalau yang skala kecil nggak bisa ngambil langsung pabrikan ya. Ini ya, modelnya memang branded ya, tapi reject gitu ya. Reject tuh ada mungkin miring dikit, mungkin ada bolong dikit gitu ya. Tapi nggak semuanya bolong sih, kebanyakan biasanya miring dikit gitu. Nggak kelihatan sih sebenarnya kalau dipakai gitu ya. Nah, cuman dan bukan bekas, itu memang baru. Saya coba saya coba tanya ya, nanti seperti apa. ya. Dia sih belanjanya sih hampir seminggu sekali sih kalau nggak salah. Kalau kita sih ini kan masih dalam skala kecil ya baru mulai mungkin jumlahnya ya modalnya sedikit gitu maksudnya karena Iya, kita baru mulai gitu. Jadi saya baiknya pengen sih udah stoknya startnya satu desain mungkin 10 ya atau 20 gitu ya. Nanti kan dia ada berapa desain tuh. ya mungkin dia beda di warna atau gitu Iya, sih. boleh, boleh. Jadi rencananya offline ya? Udah ada rencana tempat displaynya di mana? Apa di rumah, apa di sewa tempat atau pakai tempatnya teman? Jadi di rumah dulu. Rumah, oke. Udah nyari-nyari gimana kayaknya dapat kontrakan yang agak harganya masuk gitu ya supaya nggak terlalu tinggi juga. Harga Iya, kontrakan di Bali kan cukup mahal juga iya, ya iya. untuk.
toko-toko gitu. Saran saya sih Mbak Ketut, kalau hal pertama mungkin di rumah dulu aja betul, dibikin displaynya sedikit bagus gitu ya. Nah kedua Mm-mm. memang lagi ngetren itu kalau fashion dia live TikTok ya, jualan TikTok gitu ya. Iya. Nah cuman memang ya bisa kita yang lakukan live, kita yang jualan di live-nya itu atau kita bayar orang ya. Bayar orang juga nanti bisa dua nih, bisa kita gaji penuh sehari gitu misalnya 200.000 gitu ya. Atau bagi hasil dari penjualan juga bisa gitu. Nanti bisa ini. Nah, cuman memang biasanya kalau udah live TikTok, modelnya biasanya mesti cukup banyak dia. Karena kan dia live tuh, misalnya live-nya 2 jam. Biasanya kata-kata live-nya 2 jam dia. 2 jam dia mengenalkan diri, lalu kasih lihat pilihannya gitu ya. Nanti kalau yang udah ngerti live TikTok ya udah tahu tuh teknik jualannya. Sebenarnya kayak jualan apa? Kayak jualan di Tanah Abang gitu ya. Jadi dia lengkap dipajangin, tawarin satu-satu gitu. Nah, live TikTok ini memang lebih bagus untuk online. Kemarin kita sempat diskusi kan jualan online. Jadi kalau fashion kalau mau coba bisa ke sana. Nah, Mbak Gatot memang langkahnya yang pertama memang mesti bikin akun TikTok ya. Akun TikTok sesuai bisnisnya gitu ya. Nah, nanti coba ngintip-ngintip aja dulu tuh. Maksudnya Iya. yang lain ke live TikTok seperti apa sih gitu. Di Shopee gitu kan. Kalau kita tuh bisa nggak ngambil dari live live orang tuh buat kita promosi gitu. Bisa, tapi mesti kerja sama resmi. Gak apa-apa. Oh iya. Jadi saat ini buat ngeliat aja seperti apa sih live live. Ya live Shopee juga bisa, live TikTok. Biasanya TikTok sih yang lebih lebih ini ya. Kalau Shopee memang menangnya di harga. Kalau Shopee malah lebih ke marketplace dulu, baru nanti kalau kita nggak pede mau belanja ada live-nya. Kalau TikTok justru live dulu, nah, kliknya itu udah tinggal transaksinya aja dia gitu. Cuma mungkin untuk melihat spesifikasi produk itu saya pengen lihat apa ya barangnya langsung itu biar tahu itu dah kendalanya. Jadi memang untuk sementara ini mungkin kita saya fokuskan dulu nyari-nyari Iya, iya, supaya di Bali dulu gitu sekarang. Karena iya, tahu nih kainnya semacam apa terus pengen lihat langsung produknya gitu. iya, iya, Kalau kayak di sana baru akan kita mulai kerjasama itu sih masih nyari-nyari boleh, di sana. boleh. Di Bali sih banyak sih, tahu saya ya. Cuman memang nggak pernah nyari sih. Ya, banyak kemarin dari rekomen dari GPT itu sangat banyak di Mhm. Canggu itu tuh yang recommendednya cuman di sana saya lihat pangsa pasarnya lebih ke apa ya Iya, iya. bule gitu ya Ya, mungkin nggak tulis. masuk kita di lokal mau jualan ini karena jenis-jenis barang apa ya produk itu kebanyakan apa ya ya seperti swimwear apa tuh yang bukan bukan untuk yang nggak casual gitu sih saya lihat bahannya pun unik-unik juga ada yang dari serat gitu dan mungkin startnya di 150-an cukup mahal Mhm. juga. Iya, iya, Jadi iya, masih masih berkutat di supplier dulu. iya, iya. Jadi kalau istri saya kebetulan kan dia suka nonton live TikTok. Nah itu yang suka saya lihat itu ini justru scarf ya, selendang gitu ya. Memang Oh, selendang bisa dipakai buat jilbab juga, bisa juga hanya selendang. Nah itu dia jual 70, 75. Nah itu belinya bisa 15, 20.000 gitu ya. Tapi memang mesti live, jadi kita belanjanya pada saat live. Karena live TikTok itu biasanya eh, murah-murah ya gitu ya. Nanti dia tinggal klik, klik, klik. Cuman jadinya memang transaksinya itu ya, jadi ngelihatnya live TikTok. Nah kalau bagus dia beli. Jadi modalnya kalau ada yang 17.000, ada yang 25 gitu ya satu scarf itu. Nanti dia jualnya 75 gitu ya. Saya bilang kenapa nggak 150? Dia bilang nggak enak karena belinya cuma 25. 25. kalau Karena di live TikTok itu biasanya harganya nggak tahu tuh saya juga dapat barang dari mana ya, kayak termasuk sepatu ya, tas-tas fashion ya. Ya di situ sih kelihatannya barang reject semua ya, atau kalau nggak mungkin second hand tapi second hand bagus. Jadi Bu Mbak Ketut mungkin coba bisa juga ngintip-ngintip live orang gitu ya. Kalau misalnya bagus beli, kalau memang harganya miring gitu ya. Jadi kita belanjanya itu ya pilih ngelihat stok. Cuman memang jadinya ya satu, satu, satu gitu ya. Tapi nggak apa-apa juga saya pikir sih di uji coba ya. Gitu. Walaupun nanti setelah itu jualannya live juga. Tapi nggak apa-apa kan jadi Iya, sesuai. Setahu saya sih mungkin hampir semuanya ada tuh. Istri saya kalau kemarin beli kacamata baca juga live TikTok. Udah nggak lagi ke toko kacamata. Jadi memang kelihatannya arahnya ke sana gitu. iya, siap, siap. Ya banget. Sementara itu, Kak Farhan, terima kasih. Iya, sama-sama.
Baik, terima kasih Ibu. Kasih Mas Deva. Baik, bila apakah ada yang ingin berdiskusi dengan Coach Farad sebelum memasuki materi pelatihan pada pelatihan ketiga pagi hari ini? Jika ada, bisa silakan untuk open mic dan open kamera sebelum kita memasuki materi. Saya mungkin ada sedikit pertanyaan sih, Mas Deva, kalau boleh. Silakan Bapak. Selamat pagi, Coach Farhan dan Iya. Mas Deva dan teman-teman semuanya. Eh, saya mungkin kalau secara singkat bisnis saya tuh bertumpu ke Salesforce ya, Coach ya. Mungkin tantangan ini kan sama. Mungkin kalau saya lihat sih, jadi kalau misalnya nanti ke depannya itu sales kita di sisi saya itu akan sangat tergantung dari keaktifan Salesforce kita gitu. Jadi memang saya jadi mungkin tantangannya nanti sama seperti Pak Heli tadi ya kan Pak Heli juga bicara mengenai bagaimana membentuk matriks insentif yang bagus gitu. Coach Dev, Coach Farhan ya. Kalau kita tahu kan sebetulnya secara garis besar secara high levelnya kan gimana supaya orang itu semangat gitu kan untuk menjual. Apakah pertama dia juga harus dikasih target yang seperti apa. Target itu kan kalau kita bicara mengenai psikologis orang ya, berarti kan target itu harus bisa dibayangkan oleh orang itu, dia pikir harus tercapai, tapi cukup menantang gitu kan, karena kalau tercapai terus tercapai itu berarti kan nah, kita membuat targetnya kurang bagus, karena orang itu sebetulnya sudah melampaui apa kemampuannya dia gitu kan. Nah, kira-kira, tapi kan kalau target itu dibuat terlalu tinggi juga orang itu akan bilang, wah tidak mungkin tercapai. Akhirnya dia akan malas-malesan gitu. Terus kemudian kaitan dengan apakah perlu ada insentif atau pendapatan uh, yang katakanlah operasional sementara atau gimana. Kalau kita sih berharapnya supaya nantinya fee base ya sistemnya ya kan ini kan arahnya crowdsourcing ya coach ya. Jadi kita kalau kita bicara mengenai karyawan tetap itu sama seperti yang kemarin ada bapak bapak senior saya yang apa namanya yang ngeluh mengenai apa kafe ya kalau nggak salah kemarin ya coach ya. Itu kan kalau kita ngerekrut orang yang sifatnya permanen itu ya tantangannya itu karena ketika dia sudah tercapai apa yang ekspektasinya dia biar udah kadang-kadang udah nggak semangat gitu. Nah, kalau kita katakanlah kita ngerekrut orang yang outsource itu kendalanya kan kadang-kadang dia nggak kurang konsisten gitu loh, coach. Makanya sebetulnya saya pikir jalan tengahnya adalah crowdsourcing. Jadi orang itu boleh bekerja untuk usahanya sendiri, tapi kita ikut memasarkan produk kita, intinya seperti itu ya. Jadi kita membantu orang itu untuk mempunyai usaha yang katakanlah dia itu bisa mengklaim bahwa ini usaha saya gitu. Di situ kan artinya dia ada keterlibatan secara emosional juga ya. Itu yang menurut saya juga saya melihatnya seperti itu karena saya juga sama seperti Bapak yang kemarin juga masalah SDM itu memang pelik gitu ya dibandingkan modal dan yang lain tuh bikin pusing kita gitu. Makanya saya pikir mungkin jalan keluarnya adalah crowdsourcing ya coach ya. Jadi gimana kita membuat orang itu bahwa ini usaha saya gitu. Dia harus berpikir seperti itu di satu sisi seperti itu, di sisi yang lain kita juga nggak bisa bilang bahwa lo terus usaha lu terus seenak-enaknya gitu. Ada target juga di situ kan, coach. Artinya kan kita harus harus paham bahwa orang itu punya keinginan untuk mandiri, untuk merasa bahwa saya punya usaha sendiri, itu ada keamanan dari sisi psikologisnya dia, tapi juga jangan dia sampai apa namanya mengabaikan target dari kita gitu. Nah, itu kira-kira eh, mudah-mudahan nanti di ke depan tuh coach bisa kasih sedikit tips lah ya bagaimana kita menyusun mixing insentif kalau kata istilahnya Pak Heli tadi ya, insentif program atau matriks yang bisa mengakomodasi dua hal itu. Kira-kira gitu coach ekspektasi saya. Mudah-mudahan dibahas di entah di sini atau di yang ke depan. Iya, iya. Boleh, boleh. Siap. Oke. Terima kasih. Teman-teman secara umum nanti sama seperti Bu Mbak Ketut tadi ya, kalau memang ada pertanyaan di luar sesi pelatihan ataupun nanti di suatu sesi pendampingan juga monggo tinggal japri, bisa balas-balasan WA dulu, bisa telepon-teleponan gitu ya. Jadi nggak semestinya sih nggak mesti tunggu di sesi ini gitu. Nah, kita ngomongin SDM ya. Ini memang SDM ini paling
menantang ya di Indonesia ya. Dan sudah jauh berbeda di eh, masa masa kita lah gitu ya. Yang mana dulu pekerjaan itu kita cari yang namanya stabilitas gitu ya. Gaji nggak mesti gede tapi minimum stabil. Jadi yang kita cari biasanya gajinya cukup menutupi biaya hidup, lalu stabil itu dalam arti perusahaannya dianggap sudah misalnya 5 tahun, 10 tahun berjalan, jadi mereka merasa ada stabilitas ya. Nah, kalau saat ini memang anak-anak muda, kalau kita ngomong anak muda ya, mereka memang ngelihatnya lebih ke tantangan gitu ya. Nah, lalu mulai muncul yang namanya reward and punishment gitu ya. Nah, sebenarnya kalau ngomongin reward sudah pasti semua SDM senang ya. Cuma kalau sudah punishment ini sedikit berbeda kalau anak-anak anak-anak Gen Z ini biasanya suka baperan. Nah, ini aja yang mungkin nanti rewardnya senang, bahagia, punishmentnya nanti biasanya apa namanya apa ngambek gitu ya. Saya kasih contoh ada teman saya itu punya tim programmer ya, jago banget katanya ya. Jadi kalau programmer lain mungkin seminggu dia bisa sehari bahkan 2 hari gitu ya. Nah, semua kalau lagi ngambek itu 2 minggu nggak bisa dihubungi gitu. Padahal dia pegang peran penting di di apa di softwarenya itu di aplikasinya itu. Nah itu memang jadinya memang case by case akhirnya kita mengukur ya teman-teman ini internal kita ini akhirnya kita mesti ngukur ini worth it nggak gitu layak apa tidak gitu ya. Jadi memang ada yang banyak bilang kalau orangnya jenius ya kitanya ngalah gitu ya. Jadi kalau kita lihat di film-film Hollywood gitu ya. Kalau mau orangnya pintar banget ya udahlah kita yang ngalah gitu ya. Nah, sebenarnya kalau yang cuman istilahnya kalimat ekstrimnya ngeselin ya mungkin kita masih lepas gitu. Nah, itu yang pertama secara umum ya. Yang kedua, kita ngomongin bisnis model ya. Bisnis model itu ada nggak sih karyawan yang tidak digaji tapi bekerja seakan-akan dia di sebuah perusahaan bahkan dia memiliki bisnisnya ya. Jawabannya ada Bapak. Nah, ya, teman-teman semua. Ya, biasanya kita namakan itu asuransi sama MLM itu. Nah, asuransi MLM itu kan kalau kita tahu kan dia dikasih identitas ya, dikasih didampingi oleh ininya gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya bisnis model ada tidak sih ya yang mana kita tidak menggaji tapi mereka senang kerjanya. Nah, itu biasanya kita namanya bisnis jaringan gitu ya. Nah, tinggal kita cocokkan apakah arahnya ke sana apa tidak gitu. Nah, yang ketiga mungkin saran aja. Jadi buat teman-teman memang karyawan ini kan tetap investasi ya. Jadi kadang-kadang yang penentuannya bagaimana sih investasi. Nah, investasi ini memang sesuai dengan namanya investasi. Berarti kita juga siap hilang investasinya ya. Jadi intinya gini, untuk mencari karyawan yang baik memang ya kita perlu siap gaji dan siap kalau dia tidak perform ya kita apa mesti cut gitu ya. Nah, metodenya banyak. Metode yang pertama adalah menggunakan gaji pasar ya. Gaji pasar itu biasanya modelnya itu kita ngelihat yang apa di kompetitor aja. Misalnya kalau kerja di kafe rata-rata mulainya dari 1,8 gitu ya. Jakarta ini ya. Kalau di tempat lain bisa 1,5 bahkan 1,2 gitu. Nah, nanti dia dikasih karena kita anggap itu bisa menutup operasional dia sama makan gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya kerjanya 25 hari ya, gitu 25 hari kali 50.000 ya kurang lebih bisa lah gitu ya. Dia tidak bisa ini diasumsi dia tinggal dengan orang tua ya gitu ya. Jadi 50.000 kita kasih gajinya 1,8 gitu ya. Nah, cuma kalau pekerjaannya mungkin lebih tinggi bisa sampai dengan 3 juta. 3 juta berarti 100.000 gitu ya. Gitu. Nah, nanti kita itu kan rewardnya ya, reward bila dia bekerja sesuai spek, ya kita kasih dia itu reward adalah gaji akhir bulan 3 juta. Nah, bisa juga kita polanya dengan punishment ya. Punishment adalah punishment yang paling sederhana adalah tidak hadir ya. Kalau tidak hadir kita bisa kurangi yang namanya kehadiran ya. Absensi kalimat satu ya. Tapi mungkin jangan 100.000. Jadi absensinya mungkin pengurangannya mungkin kalau tadi 100.000 atau 3 juta mungkin 50.000 gitu contohnya. Nah, itu bisa dibikin formulanya. Nah, cuman kalau sudah ada punishment biasanya otomatis ada reward tambahan. Nah, jadi tambahan itu kalau dia performnya jualannya lebih banyak ya ada apa namanya ada tambahannya gitu ya. Nah, tambahannya berapa memang mesti pakai formula gitu. Nah, itu biasanya yang paling sering terjadi gitu ya. Nah, bisa juga kita turunin spek ya teman-teman. Speknya itu mungkin
bukan mahasiswa ataupun kuliahan atau diploma gitu ya, D1, D2, D3, tapi turunnya lulusan SMK. Nah, kalau lulusan SMK otomatis lebih murah, tapi kita mesti mendampingi, kita mesti ngajarin gitu. Nah, jadi memang semuanya ada plus minusnya gitu. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya, bagaimana memastikan mereka bekerja panjang dengan kita. Nah, ini sama dengan hampir semua perusahaan adalah kenyamanan ya. Kenyamanan itu ya memang mau nggak mau owner itu ya masih seperti ya istilahnya kayak rumah dia sendiri ya, walaupun mungkin jangan jangan kebablasan juga lah kurang lebih seperti itu ya. Jadi biasa dalam bentuk perhatian ya gitu. Jadi misalnya ini bagaimana ininya gimana gitu ya. Jadi biasanya kalau kita kasih dia nyaman ya biasanya mereka udah udah setengahnya itu mungkin dia akan stay gitu. Nah, bagaimana dengan performance ya? Performance itu memang betul Pak Andi, jadi memang jangan dikasih langsung target 100%. Misalnya, oke deh, bulan pertama walaupun target kamu 100% gitu ya. Nah, tapi saya kasih kamu 50% dulu deh targetnya gitu ya. Kalau misalnya jualan 100 gitu, kamu 50 dulu deh. Bulan kedua 75, bulan ketiga tapi udah 100 ya gitu ya. Jadi masih dikasih buffer lah gitu ya. Nah, cuma nanti bulan ke-6 ya jadi mulai bulan ketiga, bulan ke-6 itu 100, tapi bulan ke-6 mulai 150 ya gitu targetnya ya, tapi ada rewardnya ya gitu ya. Nah, tinggal nanti penyampaiannya seperti apa ya gitu. Itu sih kurang lebih. Jadi mungkin yang bisa saya lihat yang pertama mungkin kenyamanan dulu, mereka ngeliat stabilitasnya gitu ya. Mungkin sedikit sedikit manfaat, mungkin teman-teman bisa kasih BPJS tenaga kerja ya, kesehatan mungkin jangan dulu. Tenaga kerja juga tidak terlalu mahal, setahu saya 20.000 sebulan ya gitu. Kalau kesehatan ya ya nanti berhitung dulu ya. Kalau saya biasanya kesehatan setelah berapa bulan, nah kalau ngurusnya itu ada. Kalau dia keluar 3 bulan kan sedikit kompleks pengurusannya gitu. Begitu mungkin Pak Andi dan teman-teman. Terima kasih Coach Farhan. Itu menginspirasi banget beberapa tadi juga jadi nyantol juga di otak saya. Iya, Terima iya. kasih Coach Farhan. Ya. Memang SDM ini, nah buat Pak Andi dan teman-teman, tantangan selanjutnya adalah bila SDM-nya sudah bagus, sudah nyaman, kerjanya juga bagus. Nah, tantangannya adalah hijacker ya, dibajak gitu ya. Nah, ini bajak-bajakan ini juga ini PR juga nih gitu. Mereka menawarkan yang lebih nyaman, lebih bagus. Nah, ini memang saat ini memang kita tidak bisa hindari. Kalau saya pribadi, kalau namanya pembajakan itu, saya sejak awal malah bilang ke karyawannya, misalnya Deva gitu, Deva kalau nanti kemudian kamu dibajak silahkan gitu. Tidak, saya tidak ada masalah sama sekali. Tapi kalau bisa jangan dadakan, karena yang bajak-bajak ini kadang-kadang suka istilahnya ngasih taunya hari ini, minggu depan mesti mulai. Saya berapa kali hari ini 2 harinya mesti resign. Nah, itu kan sedikit apa meninggalkan apa jadi masalah buat kita. Jadi saya selalu bilang teman-teman silakan kalau menemukan yang lebih baik, tapi kita minta waktu ya minimum sebulan gitu ya. Nah, jadi nanti kita apa namanya kita bisa ambil alih dulu ya sebagai pemilik ataupun kita cari penggantinya gitu ya. Nah, cuman jangan dadakan. Nah, gimana kalau mereka maksa dadakan ya berarti kita bilang tidak, kita akan kasih rekomendasi gitu. Itu ada beberapa tips and trick ya. Semuanya itu jadi tantangan. Kalau udah bagus biasanya dibajak biasanya. Atau polanya kita di sama, kita yang ngebajak anak buahnya orang itu juga bisa. Teknik-tekniknya banyak sih Pak Andi. Iya, makanya saya juga jadi kepikiran tadi sih Coach Farhan. Jadi memang kalau kita lihat kan makanya muncul kok istilah crowdsourcing itu kan karena itu ya. Artinya kalau kita tuh pusing itu karena itu tadi waktu masih belum bisa apa-apa kita didik, terus kita berpusing-pusing menyeleksi, ketika seleksi sudah bagus selalu seleksi itu orang kabur gitu dibacakan. Nah, akhirnya kan saya pikir ya udah mungkin kita bilang aja ke dia, kamu sampai kapan kamu mau kerja sama orang gitu kan? Bagusnya kamu buka usaha sendiri. Saya pun juga nggak mau mengekang kamu, tapi coba kamu buka usaha sendiri. Nanti kalau kamu dari ujung ke ujung itu kan nggak mungkin. Udahlah kau pilih aja di katakanlah di pemasarannya. Kamu buka toko sendiri, saya modalin tokonya itu, tapi ambilnya dari saya barangnya. Kenapa harus ngambil barang dari saya? Karena harga saya pasti lebih murah dibandingin supplier lain gitu. Dengan cara seperti itu kan saya nggak perlu Iya. harus ya ikut siklus yang aneh tadi ya. Maksudnya kita harus seleksi, udah dapat orang yang bagus, orangnya kabur gitu kan. Nah, mungkin saya pikir crowdsourcing itu jawaban masa depan sih. Saya Iya. pikir ya untuk kondisi yang di sisi saya gitu. Mungkin kalau untuk teman-teman yang lain masih berharap pada pegawai,
Tapi ya itu harus siap-siap yang tadi Coach Farhan bilang itu memang aduh pusing lah pokoknya. Iya, iya, iya. Betul, betul. Nah, juga Pak Andi, saat Terima ini kasih Coach Farhan. modelnya itu Ya, adalah partnership ya. Jadi ada iya, di partnership perusahaan betul. itu mereka memang punya timnya gitu ya. Saya jualin deh punya kamu gitu ya. Nah, itu memang sih Hmm, sedikit nyerempet-nyerempet balik lagi MLM sama asuransi. Mereka membentuk tim. Nah, timnya ini nanti jadi dia nggak sendirian, Pak Andi. Dia punya timnya. Misalnya saya ada di bawah saya ada 5 orang gitu. ya. Kemarin tuh contohnya ada yang datang ke saya tuh kangen water ya. Dia bilang yuk kita bentuk orang 10 orang. Nah kan dia mesti belanja tuh. Kita yang modalin Hmm. belanjanya kalimatnya. Nah, Hmm, cuma nanti yang otomatis nanti bonusnya ke kita gitu ya. Saya bilang, bahwa berarti iya, itu udah nggak MLM lagi dong. Nggak, memang ini model baru katanya. Oh, ya udah. Nah, jadinya ya begitu sih. Memang saat ini memang bisnis model ya udah mulai evolusi. iya betul. Ya, termasuk crowdsourcing tadi. Saya pikir itu Coach Farhan kalau kita belajar dari perusahaan kita kan namanya Astra Internasional itu kan kuat sekali ya. Iya, iya. Tapi termasuk Federal International Fifth Group lah gitu ya. Fifth Group itu kan juga kalau kelepas dari Astra belum tentu bisa sebesar ini gitu ya. Betul, betul. Artinya kan di dalam itu harus ada ada environment yang bagus lah. Jadi suatu industri itu kan bisa jalan ketika ada saling ketergantungan dan you watch my back lah istilahnya gitu ya, saling menjaga belakangnya kita gitu. Iya, Nah, iya. untuk kita yang baru mau pensiun ini atau yang sudah pensiun itu bayangkan perusahaan sebesar Astra aja itu kan disebut konglomerat itu kan artinya kan terdiri dari gabungan-gabungan yang kecil yang bersatu jadi satu ya. Konglomerat itu kan arti bahasa Inggrisnya itu. Nah, kalau di kita calon pensiunan ini terus disuruh harus dari ujung ke ujung rantai pasoknya itu pusing juga tuh coach. Iya, iya, iya. Makanya yang paling penting sebetulnya tadi benar kata coach Farhan, kalau saya setuju sekali bahwa yang paling penting adalah kita harus milih dulu apa namanya istilah apa tadi model bisnis ya, Bisnis bisnis model. modelnya. Bisnis modelnya itu harus 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 bener dulu kita milih. Kalau enggak kita harus berhadapan dari kita eh, penyediaan bahan baku, pengolahan Hmm. eh, penjualan dan after sales service gitu itu benar-benar menguras tenaga banget gitu dan hampir untuk diri kita per seorangan juga berat banget itu Iya, iya. kalau harus Betul. seperti itu makanya mungkin eh, nanti mungkin pas kalau saya nggak salah lihat di sini sesi ini juga ada ya di mengenai bisnis model ya Ada. coach ya. Nah itu mungkin kuncinya nanti di situ jadi kita harus milih sesuatu yang memang secara bisnis model kita kan memang masuk akal untuk kita kerjakan gitu. Iya. Jadi kalau mungkin menanggapi sedikit ya Pak, sebelum mulai nanti. Jadi bisnis model yang tidak memerlukan pemasaran itu memang B2B ya atau B2G gitu ya. Nah, ya, kalau B2B B2G ini memang owner yang langsung turun Pak. Jadi kalau untuk ngedealnya memang owner ya. Mereka sih bisa ngasih referral ngasih ini ya gitu. Nah nanti setelah itu ya kita fokusnya ke produksi QC sama mungkin layanan aja ya, after sales lah gitu. Nah, tapi kalau memang kita fokusnya ke individu satu-satu ya, misalnya buka toko atau apa, memang ya memang perlu sales sama pemasaran yang kuat gitu. Nah ini memang plus minus tadi sama kayak Mbak siapa Mbak Mbak Ket, Ketut, iya, Ketut Pramiti, iya betul. saya bilang ya bisa apa namanya jualan ke individu atau jualan supply gitu ya. Ya, nah, cuma supply-nya kemana ini memang bisnis modelnya sekarang udah lucu-lucu sih gitu. Tapi ya bisa juga seperti itu kalau khawatir pemasaran berarti kan ada target gitu ya, penjualan gitu ya. Nah, bisa juga kita mungkin mereka sambil jalan kita ngejarnya B2B. Kalau B2B kan sekali beli mungkin banyak tapi margin berkurang sedikit itu juga bisa gitu. Jadi tinggal kita samperin atau kerjasama dengan asosiasi atau mungkin koperasi mana gitu ya. Mungkin bisa juga menjadi mitra penjualan kita gitu. Memang bisnis model banyak sih gitu. Nah, kalau sudah dapat kita pegang, adapun dianya pergi ya paling nggak bisnisnya nggak hilang gitu. Itu juga bisa. Terima kasih coach. Ya, Terima kasih Pak Ade. Oke Deva, silakan. Kalau masih ada, kalau nggak kita mulai. Baik, terima kasih Pak Ignatius Andi. Lalu, sebelum kita memasuki materi, apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak, kita akan langsung masuk ke materi. Oke. Masuk aja ya, sebentar ya. Baik, sepertinya sudah tidak ada. Kita akan masuki materi pada pelatihan ketiga kali ini yang bertemakan manajemen operasional dan pemasaran. Untuk materi akan disampaikan oleh Coach Farhan. Coach Farhan dipersilahkan. Siap. Deva bisa terlihat ya?
Terlihat Pak. Saya cek lah. Konst- Ini bolak-balik kelihatan ya. Kelihatan Bapak. Bisa. Terima kasih Deva. Teman-teman terima kasih. Seperti biasa juga ini paparan mungkin 15-20 menit aja. Nanti lebih banyak diskusi bila ada ya. Sebelum mulai seperti biasa bila memungkinkan ada pretest dulu. Yang nonton via YouTube juga kalau bisa pretest dulu. Karena nanti setelah itu ada post-test. Post-test itu sebenarnya buat melihat sebelum dan sesudahnya gitu ya. Nah materi tiga ini ya kembali lagi ini lebih ke literasi ya. Ini buat biar teman-teman kebayang gitu ya. Ini seperti apa sih yang nantinya akan dijalankan di bisnisnya ya. Ya, sesuai dengan judulnya manajemen operasional dan pemasaran ya. Jadi saya langsung aja nih, ini lebih detailnya. Nah, di sini ya. Jadi teman-teman nanti bisa dilihat ada 5 materi besar di sini ya. Pertama manajemen stok, proses produksi atau layanan, manajemen rantai pasok, kualitas dan kepuasan pelanggan, pemahaman pasar sasaran dan strategi pemasaran ya. Nah, ini memang tantangannya kalau materi pembelajaran memang banyak sekali ya. Nah, contohnya kayak Mbak Ketua tadi sudah mulai pakai ChatGPT. Jadi teman-teman saya sangat menyarankan mulai bertanya konsultasi dengan ChatGPT ya. Nanti ke sayanya itu lebih ke validasi aja. Benar nggak sih, masuk akal nggak sih, iya nggak sih gitu ya. Nanti bisa memvalidasi via saya. Monggo yang mau japri boleh, yang nanti bisa menunggu sesi selanjutnya juga boleh gitu. Nah, terakhir sebelum saya masuk materi, teman-teman minggu depan itu pelatihan keempat gitu ya. Deva juga nanti mungkin kita ingatkan sifatnya wajib hadir karena keempat gitu ya. Nanti ada dari teman-teman FIF khususnya koperasi ya mungkin juga nanti ada Pak Sujono untuk sesi penutupan pelatihan. Nah setelah itu nanti sesi pendampingan ya pendampingan saya akan umumkan teknisnya nanti di minggu depan gitu. Itu oke kita masuk kembali ke materi ya. Pertama manajemen stok ya. Nah ini sering terjadi nih stok ini mulainya dari mana ya? Tadi kalau Mbak Ketut bilangnya supply-nya gitu ya. Jadi pertama kita nyari supplier nih ngambilnya dari mana. Kedua tentu saja apa sih manajemennya itu sendiri. Maksudnya ada berapa di gudang, ada berapa yang sudah terjual. Eh, jangan sampai yang terjual itu yang stok baru misalnya ya gitu. Nah sebenarnya ini plus minus juga ya. Ini ini sebuah stok ini akan jadi tantangan ya. Nah ini teman-teman kan ini kalau asumsinya produk ya ataupun bahan. Bagaimana dengan jasa ya? Nah, otomatis kalau jasa ya, berarti yang dibilang stok itu bukan barangnya tapi SDM-nya ya. Jadi misalnya eh, kita contohnya yang gampang aja salon gitu misalnya ya. Berarti kalau salon kan berarti kita ada berapa yang bagian guntingnya, ada berapa yang bagian cucinya, ada berapa yang bagian blow-nya misalnya gitu ya. Walaupun satu orang sebenarnya bisa tiga-tiganya. Nah, cuman mereka beberapa salon itu mereka udah mulai bikin polanya itu dibagi 3 tahapan gitu ya. Nah, jadi ada 3 orang dengan tugas yang berbeda. Maksudnya biar bisa setelah dia gunting, nyuci gitu ya. Nah, orang nyuci beda ya. Nanti orang yang baru guntingnya ke sana gitu. Nah, jadi otomatis kita juga mesti tracking nih gitu ya. Kalau misalnya jasa ya, bagaimana lainnya misalnya konsultan gitu ya. Nah, kalau konsultan ya tergantung kalau kitanya cuma sendiri berarti kan ya stok konsultannya kita aja. Cuma kalau kita punya asosiat, punya partner mungkin bisa beberapa gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi nih kita asumsikan aja yang buat produksi dulu ya, walaupun secara umum jasa juga eh, pemikirannya sama gitu ya. Jadi yang pertama masalahnya adalah melacak stok ya. Ini asumsi stoknya suppliernya kita sudah nggak ada masalah ya. Nah, lalu resiko kehilangan. Ini resiko kehilangan juga sama nih teman-teman ya. Kita punya stok, ya, tapi ada yang ngambil gitu ya. Contohnya kemarin saya sempat diajak teman jualan batu alam teman-teman. Nah, batu alam itu kan konsepnya karungan. Ya, karena kita pikir nggak mungkin batu alam ada yang maling gitu ya. Cuman pas dilikuidasi kok kayaknya ada kurang satu dua gitu ya. Karena kadang-kadang kan nggak mesti orang itu maling untuk jual ya. Kadang-kadang maling mungkin buat iseng-isengan juga ada gitu ya. Nah, ini jadi teman-teman memang apalagi kayak batu gimana ngitung batunya gitu ya. Kan apalagi dikarungin gitu ya. Nah, itu juga nanti ada tekniknya ya. Batunya mau nggak mau karungnya itu ditandain gitu ya. Nah, sama seperti jasa apa berarti ya kita mesti punya jadwal kehadiran mereka. Jadi misalnya kayak konsultan berarti kan mungkin banyaknya hari biasa ya. Weekendnya mungkin sedikit Sabtu terutama ya. Cuma kalau salon misalnya berarti kan banyakin di
weekendnya hari biasa mungkin disedikitkan gitu. Ya. Nah, kembali lagi kalau misalnya jasa itu produk adalah kesalahan pengiriman. Ini juga lumayan sering terjadi ya. Istri saya juga salah satu yang lumayan sering belanja online. Yang dimintanya hitam datangnya putih gitu ya. Yang dimintanya panjang segini datangnya segini ya gitu. Karena kenapa salah? Ini sebenarnya bukan bukan salah kirim ya, tapi salah salah pemilihan dari awal gitu. Mungkin salah baca order gitu ya. Nah, ini jadi buat teman-teman yang nanti punya stok baju, stok pupuk ya, stok apalagi misalnya stok apa namanya kalau daging ya mungkinnya atau misalnya stok hidup misalnya kayak ayam ataupun apa ya, nah itu juga masih dipastikan dulu, makanya biasanya ada QC ya, QC sebelum pengiriman termasuk QC setelah sampai gitu ya, karena kalau setelah sampai ini salahnya siapa nih kalau ternyata tidak sesuai, apakah tim kita internal atau memang pembelinya salah sejak awal gitu ya. Nah, nanti ada lagi resiko penundaan ya, nih kalau kita ngirim tapi misalnya kemarin terjadi banjir ya, kayak kita dengar kemarin di Bali ada banjir gitu ya, atau di Jakarta ada demo ya, kota-kota besar ada demo, nah itu bagaimana gitu. Nah, stok ini juga mesti pastikan stoknya stok tahan berapa lama. Kalau seminggu rusak ya berarti kan ya kita mesti pintar memilih apa yang kita mau pakai untuk logistiknya gitu ya. Nah, selanjutnya adalah loyalitas pelanggan, ini juga sama ya. Ini kadang-kadang pelanggan kita tuh walaupun sudah senang dengan apa produsen ini gitu ya, ataupun teman-teman jasa sini, cuman kadang-kadang mereka emang dasar aja mau coba ke sebelah gitu ya. Ini juga jadi tantangan. Lalu ya stok ya teman-teman, apalagi kalau udah konsepnya kontainer kan itu kan menyita banyak waktu ya. Lalu biaya tinggi. Ya, terakhir Mas Sulut menentukan evaluasi dan pengambilan keputusan ini kapan kita mau beli lagi ya, ini bagaimana kualitas stoknya itu sendiri gitu ya. Jadi buat teman-teman stok ini juga jadi PR juga ya untuk kita pengusaha gitu ya, baik untuk produk ataupun untuk jasa. Ya kalau jasa ya tadi SDM-nya jangan sampai pergi gitu ya, atau ngambekan atau apa. Nah, itu juga jadi PR ya. Kalau kalau jasa konsultan dan lainnya kadang-kadang programmer contohnya ya. Ini tantangan mereka suka istilah jualan di belakang gitu ya untuk kepentingan pribadi gitu ya. Nah, ini juga kadang-kadang kebijaksanaan perusahaan, kadang-kadang dia jago tapi yang ngerjain kitanya sedikit tapi dia akhirnya ngerjain proyeknya sendiri. Nah, ini juga jadi PR juga nih. Ya. Nah, lalu kita ngomongin sedikit kebutuhan stok seperti apa gitu ya. Nah, ini sih kembali lagi teman-teman dengan adanya teknologi, kita sarankan teman-teman memakai aplikasi ya. Ada yang aplikasi lengkap mungkin seperti Zoho ya, teman-teman pernah dengar, ada juga seperti Odo gitu ya. Itu tidak terlalu mahal tapi lengkap gitu. Ada juga yang spesifik gitu ya. Ada juga aplikasi stok ini nyambungnya ke pos point of sales ya. Jadi kayak mesin kasir tapi ada stoknya juga banyak gitu. Nah, jadinya catatan-catatan ini saran saya karena teman-teman baru mulai, mending langsung ke aplikasi. Ya nanti aplikasi sama bisa tanya ke ChatGPT untuk pemula aplikasi apa yang bagus, nanti dia bisa rekomendasi. Aplikasi ini rata-rata dia ada free trial ya, kadang seminggu, kadang 3 bulan ya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan ini dulu gitu. Ya. Nah ini juga banyak banyak juga overstock sama understock ya. Nah ini kan asumsi produk ya. Jadi kalau jasa sama teman-teman. Ya kita kebanyakan orang atau kekurangan orang gitu. Dan ini jadi PR ya. Nah, kebetulan saya punya kafe, itu juga sama tuh. Pas orangnya banyak, kafe sepi. Pas kafenya rame, orangnya kurang gitu. Nah ini memang ada sisi manajemen SDM juga ya, gitu. Oke, kita lanjut ke pos produksi atau layanan nih ya. Jadi teman-teman kalau sudah mulai produksi otomatis kualitas ya. Nah kalau kualitas ya otomatis individu. Ini kadang-kadang QC ini kan penting ya. Kadang-kadang ya udahlah ini nggak apa-apa, miring-miring dikit gitu ya. Apalagi kalau di bisnisnya jahitan ya. Sedangkan konsumen itu kan miring dikit nggak mau dia gitu ya. Atau misalnya kancingnya satu hitam satu abu-abu, nah dia kan dia nggak mau itu. Walaupun kadang-kadang sama aja kok gitu ya, kan sama-sama kancing gitu ya. Nah ini jadinya sedikit apa sih buat teman-teman yang memang mau produksi ya, ataupun konsepnya juga layanan atau jasa. Nah saat ini sudah banyak sertifikasi-sertifikasi ya untuk mengukur gitu ya. Sebenarnya sih sertifikasi ini lebih ke audit ya teman-teman. Jadi itu perusahaan itu kan kalau kita ngaudit internal kan kesannya mencari kesalahan gitu ya. Jadi biasanya kita bilangnya ke internal, kita mau pakai ISO nih, nanti ada tim ISO-nya turun,
sudah sesuai belum gitu ya. Sebenarnya itu audit ya teman-teman, ISO-ISOan ini gitu ya. Nah, jadi kita secara internal, oh teman-teman ya karyawan ya dan tim manajemen ternyata ISO kita nggak lulus nih, berarti kita yang ini mesti diperbaiki gitu ya. Jadi ISO ini kadang-kadang istilah cara kita bagaimana meningkatkan kualitas internal gitu ya. Nah, sekaligus pengakuan eksternal gitu. Ya. Nah, bagaimana dengan efisiensi ya? Karena efisiensi ini sama produktivitas ini ayam sama telur nih ya. Produktif dulu apa efisiensi dulu gitu. Ya. Nah, jadi buat teman-teman kuncinya kalau efisiensi kan memang penghematan. Kalau produktivitas itu kan output sama outcome ya. Nah, ini juga sama. Ini kembali lagi ke SDM-nya ya. Tadi mungkin ada reward and punishment ya. Nah, ini jadi tantangan nih. Kalau karyawannya masih kecil, produktivitas bisa diukur ya. Kalau udah mulai ratusan ribuan, nah itu mesti pakai aplikasi. Bahkan pakai CCTV ya. Bahkan sekarang pakai sensor ya. Jadi yang diukur itu mesinnya. Jadi kalau mesin produksi gitu ya. Atau mesin roti juga sudah mulai diukur. Istilah keren itu IoT ya, Internet of Things gitu. Nah, jadi kembali lagi teman-teman, saat ini karena bentuk literasi, ya ditangkap aja dulu ya, nanti penerapannya kita pelan-pelan kita arahnya ke sana. Bagaimana dengan yang punya peternakan, mungkin kolam ikan gitu ya. Nah, semuanya sekarang udah bisa diukur teman-teman ya. Diukur airnya sudah bisa, diukur ikannya sudah bisa gitu ya. Jadi memang efisiensi dan produktivitas saat ini sudah mulai banyak teknologi. Nah, cuma tantangan teknologi kan kalau nggak dinyalain juga nggak nyala gitu. Akhirnya tetap balik lagi ke manusianya gitu. Nah, ini ya teman-teman kalau dengar ya, apalagi grup Aster pasti udah tahu namanya TQM ya, Total Quality Management ya. Ini kembali lagi ini secara garis besar ya, ya teman-teman memang mesti pahami ya. Tapi memang kalau sebagai istilahnya owner pribadi ya memang TQM ini otomatis kan kita semua gitu. Ya, jadi ini teman-teman nanti bisa bisa lihat bagaimana tahapannya. Nah, ujung-ujungnya pelanggan ya. Jadi memang teman-teman kita bisnisnya itu sebagai pemula itu cari pembeli, pembeli jadikan pelanggan gitu ya. Jadi tahapannya kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke supply chain ya. Nah, ini mungkin tadi diskusinya ya mungkin dengan Mbak Ketut ya tentang supply chain ya. Jadi supply chain ini teman-teman ya kembali lagi saat ini era digitalisasi, sosial media sudah tidak terlalu sulit ya. Kalau zaman dulu misalnya saya kadang-kadang mau renovasi kantor ataupun merenovasi ruangan aja susah banget gitu ya. Saat ini kalau kita googling aja udah muncul tuh. Ya, atau karena saat ini karena sudah sistemnya sudah apa namanya open source gitu ya. Jadi kita ketik jalan-jalan ke Bali tiba-tiba muncul aja tuh di sosmed kita travel gitu ya. Iklannya travel gitu ya. Jadi itu buat teman-teman yang mau mencari sesuatu ketik aja di Google nanti muncul aja tuh ada ininya, ada ya mereka bisa tahu gitu kita lagi mencari sesuatu gitu ya. Mereka memang menawarkan sistem intelijen walaupun ya kadang-kadang terkesan kita kegiatan kita di apa terbuka itu diketahuin gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman memang untuk rantai pasok ini kita bisa mulainya kita sebagai pabrikan ya atau kita sebagai reseller aja gitu. Ya, kalau memang pabrikan kita berarti mulainya dari manufaktur ya. Kita membuat pabriknya. Cuman kalau kita sebagai reseller berarti kita ngambilnya itu nanti dari distributor ya. Kita sebagai retailernya atau resellernya kita lalu kita jual ke konsumen gitu ya. Nah, ini flow besarnya kurang lebih seperti ini gitu. Nah, ini kalau sudah mulai kita sebagai pabrikan ya. Jadi kita bisa lihat nih, tadi mulai dari gudangnya, lalu nanti apa namanya jualannya ya. Jadi buat teman-teman biasanya kalau pabrikan itu tidak lagi menjual langsung ke konsumen. Dia harus ke distributor ya. Dia juga tidak jual ke reseller ya. Kenapa? Karena biar dia nggak istilahnya tidak overlap dengan resellernya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat nih ya gitu. Nah, bagaimana dengan biaya-biaya yang keluar ya? Kayak ini misalnya biaya produksi kan jelas ya. Nah, nanti ada biaya transportasi, biaya inventaris gudang, ya di sini juga ada biaya transportasinya. Nah, ini memang sedikit kompleks tuh. Nah, ini nanti teman-teman ini hubungannya dengan kembali lagi dengan apa HPP-nya ya nanti apa harga pokok produksi seperti apa gitu. Nah, memang untuk pemula saran saya tidak langsung bikin pabrik ya. Saran saya teman-teman bisa jadi distributor atau jadi resellernya. Nah, saat ini juga sudah bisa kerjasamanya itu misalnya maklon gitu ya. Jadi teman-teman bisa mulainya dari situ dulu, nanti pelan-pelan kalau emang mau serius bikin pabrik ya.
Termasuk tadi yang mau bisnis kos-kosan misalnya, ya. Kos mendingan saya bangun atau beli yang sudah jalan kos-kosannya Ibu gitu, dari Pak Mbak Esti kalau salah tadi ya. Jadi yang paling gampang itu sebenarnya kalau boleh sarankan jangan bikin baru karena setahu saya juga banyak kos-kosan mau dijual gitu ya. Ya mungkin keadaan ekonomi, mungkin dia juga udah mau pindah bisnis gitu. Kenapa? Karena kalau sudah bisnis kos-kosan yang sudah berjalan, itu ya udah duitnya udah jalan, udah tinggal puter gitu ya. Nah ini kemarin juga sempat ada yang menawarin saya bisnis kos-kosan 6 pintu, tapi tantangannya udah 5 tahun tutup karena pandemi gitu. Nah kalau itu kan perlu direnov lagi, perlu mencari lagi apa namanya tamunya gitu ya, atau konsumennya gitu. Nah jadi itu teman-teman khusus yang bisnis kos-kosan, saran saya beli yang sudah berjalan gitu ya, atau kerjasama atau cicil juga bisa. Boleh nggak bangun bangun baru ya boleh-boleh aja sih. Secara konsep sih tidak ada yang salah, cuman nanti tantangannya memang biaya renovasinya tinggi ya. Lalu mungkin mengajak masuknya juga mungkin perlu effort ya gitu. Ya, cuman kembali lagi ini ke teman-teman, teman-teman lebih senang langsung jalan dapat duit atau memang develop baru ya, karena juga di situ kan ada journey-nya, ada perjalanannya gitu ya. Ini kembali lagi pilihan teman-teman gitu. Ya. Nah, bagaimana sih antisipasi resikonya ya terhadap rantai pasok? Nah, ini sih sebenarnya antisipasi aja ya. Jadi buat teman-teman memang di bisnis itu kalau bahasa kerennya kan mitigasi ya. Ya, walaupun kita sudah punya planning, perencanaan, tapi mitigasinya apa? Ya, jadi di sini apa yang mungkin terjadi ya, probabilitasnya apa, akibatnya apa. Nah, situ kita bikin langkah antisipasi gitu. Ya. Nah, ini saya yakin di FIA pasti udah ada ilmu apa pembelajaran tentang mitigasi antisipasi, terutama mungkin yang nanti di bidang hukum gitu ya, di bagian legal gitu. Tapi pada dasarnya memang ya kita kayak misalnya membeli kos-kosan, mitigasinya apa, antisipasinya apa. Oke, kalau bikin baru dari rumah kosong, mitigasinya apa, antisipasinya apa gitu. Ya, itu biar teman-teman bisa kebayang ya. Lalu kita mulai masuk kualitas dan kepuasan pelanggan ya. Ini sama seperti diinfokan. Teman-teman sebelum menjadi pelanggan itu kan jadi pembeli. Jadi kita acquired dulu ya. Ini pelanggan baru namanya. Ya, jadi pembeli. Jadi definisi pelanggan itu adalah mereka yang sudah melakukan pembelian lebih dari satu kali ke kita gitu ya. Jadi kalau beli pertama berarti kan pembeli baru, lalu dia beli lagi pelanggan. Nah, bisnis itu pada dasarnya fokusnya satu, mereka yang beli lalu beli lagi atau jadi pelanggan gitu. Ya di sini nanti yang sudah jadi pelanggan dapat bonus tambahan nih apa ya? Kadang diskon, kadang layanan, kadang bukan dalam bentuk uang tapi perhatian gitu misalnya, ulang tahun dikasih selamat gitu ya. Atau kalau anaknya sunatan dikasih dikasih apa? Karangan bunga gitu misalnya. Nah, selanjutnya adalah retain ya. Retain ini bentuknya kontrak ya. Jadi kalau teman-teman nanti bisa apa bikin kontrak ya dengan si pembelinya, ini biasanya lebih ke B2B ya. Memang kalau individu biasanya nggak bisa ya. Nah, ini lebih enak. Jadi dia nanti kita tinggal fokus ke produksi, fokusnya ke bahan baku, stoknya dan lain-lainnya ya. Jadi tadi kalau sudah punya bisnisnya B2B ya atau B2G, nah memang lebih enak tuh bikinin materi yang tadi saya di depan tadi ya, masalah stok, masalah supply chain dan lain-lainnya gitu. Ya, nah bagaimana sih kepuasan pelanggan ya? Ini sebenarnya sih ilmunya ini aja ya, orang bilang tuh under promise over delivered gitu ya. Yang sering terjadi kan over promise ya janjinya kebanyakan, deliverednya under delivered ya tidak sesuai dengan yang dijanjikan gitu. Jadi memang ya kalimatnya what you see it's what you get juga bisa ya. What you see is what you buy juga bisa. Jadi banyak sekali yang terjadi eh, karena orang marketing kita kan ataupun orang sales kita semuanya bisa nggak bisa. Besok dikirim bisa bisa, malam ini bisa bisa. Ternyata enggak gitu ya. Kata orang sales kan saya udah closing kan pengiriman di masalah ke tim logistik bukan ke saya dong gitu. Nah ini juga kadang-kadang banyak fungsi atau tantangan internalnya. Nah bagaimana bila ini terjadi memang perlu ada SOP teman-teman, SOP QC, SOP kepuasan pelanggan ya bahkan SOP di level mana owner mesti turun gitu ya karena kalau owner dikit-dikit turun juga nanti karyawannya malah nggak berperan kan gitu ya. Nah bagaimana mengatasi keluhan, nah ini
di saat area digitalisasi ini teman-teman, kadang-kadang kompetitor ya kita bilangnya masuknya sebagai konsumen. Kalau dia mencoba, kalau emang dia lihat tidak bagus, dia expose gitu ya, lah diviralin gitu ya. Nah ini jadi tantangan ya. Cuman saat ini ya memang konsep ataupun nama customer is the king mau nggak mau memang kita masih telan dulu. Misalnya nih eh, contohnya ya, istri saya jualan kue waktu itu ya, ulang tahun ya. Ternyata katanya pas sampai kuenya pecah gitu ya. Padahal saya yakin ini bukan salah di kita. Ini tidak juga salah di Grabnya. Kalau menurut dia waktu Grabnya sampai dipegang, kayaknya mungkin orangnya terjatuh atau apa gitu ya. Akhirnya kuenya rusak gitu ya. Nah ini ya karena kita pikir ya mereka dia pembeli sering ya walaupun kita tahu salah dia, udah deh Bu segera kita ganti. Tapi kuenya tolong dikembalikan gitu ya. Itu juga ada tekniknya ya. Nah, jadi kita ada kerugian tapi kita kembalikan. Nah, beberapa tuh ya udah nggak apa-apa deh gitu ya gitu. Nah ini jadi atau kalau dia nggak mau oke kita kasih bonus deh mungkin kue kecil apanya gitu ya. Jadi buat teman-teman memang yang pertama selagi masalahnya tidak banyak nggak apa-apa kita sedikit invest ya sedikit rugi dikit nggak apa-apa ya. Karena kalau kita panjangin nanti jadi panjang tuh. Pertama energi kita habis di situ. Misalnya dia masuk ke sosial media akhirnya kita balas-balasin lama lagi. Kita mendingan langsung aja minta maaf. Kita kasih kompensasinya. Nah, cuma kalau dia masih viralin ya kita bisa bilang ke viralin juga kita udah kok ini emang jangan-jangan nyari masalah gitu ya. Nah, ini jadi ada tips and triknya juga nanti bagaimana menghadapi pelanggan ya. Nah, selanjutnya ada loyalitas ya. Loyalitas ini memang kuncinya sih tadi yang di halaman tadi komunikasi aja ya. Pelanggan ini seneng gitu, senang di say hi. Nah, ini memang butuh eh, customer service ataupun butuh marketing yang memang intens sama kita ya. Sama kayak kita di bank kan ya. Kalau udah mulai posisinya saldo tinggi dikit, waduh banyak banget tuh yang datang ngasih kue, nggak taunya jualan asuransi gitu ya. Nah ini memang ya tapi seperti itu ya. Jadi teman-teman sebenarnya secara tidak langsung teman-teman sudah mengalami yang namanya dilayani ya. Bagaimana dibikin senang ya oleh mungkin dari toko rotinya atau bahkan warung Padang biar teman-teman datang makan gitu kan. Datang disambut ya oh Pak Heru gitu kan itu aja udah seneng gitu kayaknya ya. padahal padahal hanya disapa gitu ya. Nah terakhir adalah ini pasar sasaran ini maksud target pasar ya dan strategi pemasaran ya. Nah, kenapa sih kita perlu target pasar ya tadi seperti ya tentang mungkin kos-kosan ya tadi juga kita ngomongin tentang apa fashion ya karena lebih mudah kita nentuin produknya gitu ya. Teman-teman bahkan bayangin Alfamart Indomart aja itu sebenarnya tidak selengkap seperti supermarket besar gitu ya. Ya kenapa? Karena memang ruangannya kecil gitu. Ya jadi nggak mungkin semuanya gitu ya. Jadi dia pilih sesuai konsumen yang datang ya. Kadang susu ya, ada beberapa mungkin rokok gitu ya. Karena kalau udah semua apa Alfamart Indomart itu biasanya dia saingannya itu saingan apa saingan warung gitu ya berdasarkan yang paling sering dibeli kadang teman-teman lihat di depannya itu ada kayak kue-kue kecil permen bahkan ya gitu nah jadi memang dia bisnis model seperti itu jadi memang target pasar itu penting teman-teman ya. Ya balik lagi tadi ada B2C fokusnya ke konsumen B2C pun nanti ada dua ya kita bisa kejar apa pembeli offline atau pembeli online ya nah itu beda lagi strateginya itu makanya saya selalu sarankan teman-teman silakan manfaatkan ChatGPT, nanti bisa hubungi saya untuk validasinya, benar apa enggak, masukannya bagaimana gitu. Ya. Lanjut ya. Nah ini eh, perilaku pelanggan ya. Jadi teman-teman pelanggan ini kan atau pembeli ya kita bilang pembeli dan pelanggan ini kan dihadapi oleh banyak pilihan ya. Ada produk A, B, C ya. Mereka pertama kali memang melihat dari mereknya ya, dari brandnya dikenal apa tidak ya. Kalau brandnya sudah dikenal, mereka udah udah nggak mikir lagi tuh ya. Misalnya makanan McDonald gitu misalnya, tanpa mikir ya udah masuk, tinggal dia mau ayam, kentang, apa es krim gitu ya. Nah, bagaimana dengan restoran baru misalnya, ya, misalnya Raja Ayam gitu. Pas dia masuk karena dia nggak kenal, mikir dulu nih kira-kira yang enak apa ya. Kayaknya dia lihat apa barangnya, fotonya. Kadang dia lihat konsumen yang udah beli seperti apa gitu ya. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi sebelum mereka membeli ya. Ini kembali lagi ini tergantung teman-teman customer seperti apa ya. Ini memang perlu tahu produk kita apa, online atau offline, fokusnya B2B sih apa G tadi ya. Kalau B2B berarti kan kita memang mesti ngasih demo, mesti ngasih kalau makanan
food test gitu-gitu ya. Nah, ini memang yang perlu teman-teman pahami gitu ya. Nah, strategi pemasaran yang efektif apa ya? Ini memang kembali lagi ke ya 5P ya. Sebenarnya 4P sama 5P ya. P-nya itu produknya, kelebihannya apa ya. Setelah itu setelah produk place dulu ya tempatnya ya. Ini tantangannya Indonesia kan luas sekali. Jadi kalau teman-teman yang tinggalnya di NTB mungkin jual ke Jakarta mungkin sedikit sulit gitu ya. Jadi mungkin fokusnya lu NTB, mungkin geser dikit NTT gitu misalnya ya, dan sebaliknya. Karena kalau sudah geser ke luar pulau ataupun luar provinsi, tantangannya memang jarak. Nah, kalau jarak jauh berarti lebih mahal. Nah, ini ini jadi PR. Nah, bagaimana solusinya? Biasanya kita bikin kemitraan, bisa jadi distributor atau jadi mini distributor gitu ya. Maaf. Untuk apa? Karena untuk biar mendekati jarak kita kepada konsumen gitu. Selanjutnya adalah harga ya. Jadi teman-teman yang pertama memang produk, kedua ada tempat ya, place, setelah itu harga. Nah, harga pun nanti kita bilang ini harga satuan, ini harga kodian, ya ini harga khusus perusahaan, khusus harga pemerintahan ya. Jadi itu juga dipecah-pecah ya teman-teman gitu. Selanjutnya baru di promosi ya. Jadi promosi ini apa? eh, bonus tambahan ya. Cuman saya sih tidak menyarankan promosi yang berjalan terus-terusan ya. Jadi misalnya promosinya khusus pas 17 Agustus gitu misalnya, atau promosinya khusus acara besar apa gitu ya gitu. Nah, kalau people di sini sebenarnya people ini ada yang bilangnya target pasar, ada juga yang bilangnya SDM ya. SDM-nya itu nanti yang ngatur 4P-nya ini gitu ya. Jadi memang ini sedikit beda-beda persepsi di P yang kelimanya gitu. Nah, buat teman-teman yang melakukan pemasaran jangan lupa diukur ya. Nah, ukurnya itu sebenarnya sih mudah sekali. Kalau saya keluar iklan 1 juta, eh, pembelinya minimum berapa gitu ya. Atau kalau kita misalnya tidak iklan tapi kita ngegaji marketing ya 3 juta, itu income-nya berapa ya. Nah, ini kembali lagi kalau sudah mulai masuk SDM sedikit PR tuh ya. Karena SDM kita pintar-pintar ya, waktu interview itu bagus banget, pas eksekusi enggak. Nah, ini tadi diskusi yang sama dengan Pak Andi ya kalau nggak salah tadi ya. SDM ini nanti memang masih sangat custom gitu ya. Nah, ini nanti saya yakin teman-teman punya solusinya ya, sama silakan tanya ChatGPT, nanti bisa konsultasi ke saya. Tapi pada dasarnya investasi pemasaran itu masih diukur dengan tingkat penjualan gitu. Ya. Itu teman-teman dari sisi materi, nanti sama seperti pelatihan yang dua sebelumnya itu adalah kita akan punya namanya kertas kerja ya. Kertas kerja nanti akan diinformasikan di minggu depan cara mengisinya. Jadi kertas kerja itu teman-teman kurang lebih seperti ini ya. Ini sama-sama sama ya, tidak ada benar tidak ada salah. Silakan diisi, dilengkapi ya. Nanti kita akan bahas kertas kerja ini pada saat sesi pendampingan ya. Sama dengan teman-teman pada saat ngisi pre-survey dipakai untuk pada saat teman-teman di sesi coaching klinik kita. Ya, jadi ini sama ya. Ini diisi-isi aja teman-teman karena ini akan sangat custom ya gitu ya. Diisi semaksimal mungkin ya. Ini contohnya jenis produk apa yang akan diproduksi ya, apakah barang atau jasa, ini pilih salah satu ya. Nah, lalu apakah konsumsi, apakah industri ya, jadi B2C atau B2B gitu ya. Ini silahkan jadi nggak mesti lengkap semuanya, sepemahaman teman-teman aja, karena ini nanti akan masuk di sesi pendampingan ya. Terus jenis produk apa saja yang mampu dijalankan sendiri, jenis produk barang apa yang kamu jual kembali ya. Akses permodalan ya, kita sudah bahas yang kemarin. Nah, nanti modalnya seperti apa? Oh, yang ngomongin permodalan, info dari FUF minggu depan juga akan ada sedikit pembahasan sesi permodalannya. Mudah-mudahan tidak ada perubahan. Ya, nanti dananya dipakai untuk apa ya teman-teman? Karena udah bulan depan itu ternyata udah mulai sesi pendampingan bisnis, jadi udah mulai mikirin dananya berapa dan dari mana gitu. Ya, lalu SDM tentunya ya. Jadi teman-teman SDM ini nanti siapapun pelakunya, siapa yang akan jalan nggak apa-apa. Yang jelas teman-teman udah mesti ada tugasnya apa, tanggung jawabnya apa gitu ya. Tugas tanggung jawab gitu ya. Ya tugasnya misalnya menyusun, tanggung jawabnya jangan sampai kosong stoknya, atau tanggung jawabnya jangan sampai pecah barangnya gitu ya. Jadi tugas dan tanggung jawab itu secara keseluruhan gitu. Nah, setelah itu SDM-nya siapa nih gitu ya. Jadi ini tadi sempat diskusi apakah pemilik usahanya ngejalanin, apakah kalian penuh waktu atau karyawan paruh waktu full time atau
freelance ya. Nah, setelah itu kita akan bahas jalur distribusinya mau kemana, kota mana gitu ya. Ini nanti karena bentuknya planning ya teman-teman ditulis aja dulu semaksimal mungkin. Nanti pada saat sesi pendampingan kita akan terus perbaiki ya. Ya, kertas kerja ini memang konsepnya mirip dengan bisnis plan ya gitu. Nanti akan mulai diberikan di sesi keempat ya, atau minggu depan gitu. Begitu teman-teman untuk sesi pelatihan pagi ini. Nah, di sesi pelatihan minggu depan akan fokusnya mulai ke hukum bisnis dan pertumbuhan bisnis. Ya, ini kembali lagi teman-teman disarankan mulai berpikir nanti bikin PT perseorangan namanya ya. Gitu. Nah, nanti tahapannya seperti apa dan apa nanti kita bisa bisa diskusi. Nah, kalau memang bisa juga seperti waktu kita coaching one on one, bisa juga nanti PT perseorangannya atas nama istri boleh, atas nama anak boleh gitu ya. Karena nanti kalau sudah bikin PT ada sedikit administratif tuh ya tanda tangan lah, pelaporan pajak dan lain-lainnya. Itu mungkin dari saya, Deva. Mungkin kalau ada pertanyaan satu dua kita bisa luangkan, tapi bila tidak bisa kita tutup mungkin. Silakan Deva. Baik, terima kasih Coach Farhan telah memaparkan materi pada pelatihan ketiga hari ini. Bila Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, silakan open mic dan open kamera. Jika tidak bisa open kamera, open mic saja tidak apa-apa. Silakan Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin dari Bapak Heru atau Bapak Antonius atau Ibu Nikita Pramiti ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Enggak, Mas. Jalan dulu Mas, teman. Siap. Ya. Kalau tidak ada mungkin Baik, nggak apa-apa Deva, bisa kita tutup. siap. Jika tidak ada yang bertanya, akan Oh saya ya, tutup Deva tuh. saja. Nanti ada post-test ya, sorry. Nanti saya kirim linknya, post-test. Baik. Silakan Deva. Baik. Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi post testnya ya. Baik. Terima kasih telah hadir di sesi pelatihan ketiga pada pagi hari ini dan jangan lupa untuk pada sesi pelatihan keempat itu jatuhnya wajib hadir dan akan saya reminder kembali secara japri. Terima kasih telah hadir. Wassal- Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Coach Deva. Farhan, Terima kasih teman-teman. Mas Bila Deva. pertanyaan bisa jawabkan nanti. Terima kasih. Saya N ya, terima kasih Deva.